Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang topologi. Pada bagian yang lalu sudah saya sampaikan pengenalan ya topologi, termasuk juga motivasi kenapa kita harus membahas topologi atau memperkenalkan konsep topologi. Nah, hari ini kita coba bahas beberapa hal. Yang pertama, topologi warisan. Ya, yang kedua, kita akan membahas basis bagi suatu topologi. Oke, saya mulai saja pembahasan kita. Jadi yang pertama topologi warisan. Ya, topologi warisan. Ya. Oke, jadi misalkan X, tau, ya, X suatu himpunan, tau adalah topologi pada X yang kita pilih, itu suatu ruang topologi gitu. Ya. Kemudian misalkan juga bahwa Z ya itu suatu subset di X gitu. Ya, Z itu suatu subset di X. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas topologi di X itu, di Z itu ya, topologi di Z itu, ya, yang terkait dengan topologi yang sudah kita pilih di X, ya. Nah, kita akan konstruksi tau Z, ya, itu suatu himpunan yang beranggotakan semua irisan, ya, antara Z dengan U, ya, ya. Di mana U itu adalah meliputi seluruh bervariasi meliputi seluruh anggota tau ya. Jadi U itu terbuka di X ya. Ya, seperti ini. Good. Nah, mudah ditunjukkan bahwa tau Z itu merupakan suatu topologi sesuai dengan definisi yang sudah kita bahas pada bagian yang lalu ya. Oke, kita buktikan dulu bahwa tau Z itu merupakan suatu topologi di Z gitu ya, suatu topologi di Z. Nah, topologi ini kita akan sebut sebagai topologi warisan ya, karena Z itu subset dari X dan topologi itu diperoleh juga dari tau dengan jalan membatasi himpunan terbuka itu di Z gitu ya. Oke. Yang pertama harus tunjukkan ya bahwa himpunan kosong ya, dan Z itu ada di tau Z. Jadi himpunan kosong ada di tau Z. Demikian juga Z itu dan Z juga ada di tau Z gitu. Ya. Nah, ini saya rasa salah satu dari U itu himpunan kosong gitu ya, karena tau mestinya ada memuat himpunan kosong, sehingga irisan antara himpunan kosong ya. Jadi Z dengan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ada di tau Z dengan demikian ya. Itu. Nah, yang kedua kalau kita ambil irisan antara Z dengan X, karena X adalah himpunan terbuka di X anggota tau juga ya, maka ini kan sama dengan Z ya. Dengan demikian maka Z ya itu ada di tau Z gitu. Ya. Ini yang pertama ya. Kemudian syarat yang kedua ya, saya tuliskan di sini ya. Syarat yang kedua ya, saya ambil sembarang ya, misalnya untuk setiap saya tulis A ya, A1, kemudian A2, A3 dan seterusnya ya. Misalnya ini adalah anggota tau Z gitu ya, anggota tau Z misalnya begitu. maka akan bisa ditemukan ya, katakanlah U1, U2, U3 gitu ya, dan seterusnya. Ini anggota tau ya. Sedemikian ya, sehingga ini. Jadi A1 misalnya adalah irisan antara Z dengan U1 ya. Ini pakai ini biar ya. Kemudian A2 ya, itu irisan antara Z dengan U2 ya. Demikian juga A3 ya, dan seterusnya gitu ya.
Oke, sehingga secara umum nanti kita dapatkan bahwa AI ya itu adalah irisan antara Z dengan UI itu. Ya. Oke, nah kemudian oleh karena itu gabungan ya A1 ya gabung dengan A2 ya gabung dengan A3 gitu. Gabung dan seterusnya ya, atau ini kita tulis sebagai ini gabungan I ya dari 1 sampai dengan infinite dari masing-masing AI ya mestinya ini sama dengan apa namanya gabungan ya I dari 1 sampai dengan infinite ini tadi ya Z irisan UI gitu ya irisan UI. Oke. Nah ini kalau ditulis tentu saja sama dengan apa namanya Z irisan UI ya kemudian digabung dengan U1 maaf ya lalu digabung dengan Z irisan U2 gitu dan seterusnya gitu dan seterusnya ya kita bisa ini Z irisan U3 ya gabungan dan seterusnya. Oke. Ya nah kemudian kita bisa menggunakan sifat distributif tentu saja ya apa namanya sebagai contoh misalnya ya jadi ini bisa dimasukkan ke sini ya dengan sifat distributif itu ya kita akan dapatkan bahwa ini akan sama dengan Z ya irisan dengan ini apa namanya gabungan jadi saya tulis dalam kurung U1 gitu ya lalu digabung dengan U2 digabung dengan U3 gitu ya dan seterusnya ya gitu. Nah ini tentu bisa ditulis sebagai Z ya irisan dengan gabungan ya dalam kurung gabungan I dari 1 sampai dengan infinite misalnya UI gitu. Oke. Nah dari sini kita lihat bahwa karena U1, U2, U3 dan seterusnya itu adalah terbuka di X maka gabungannya juga terbuka di X. Terlihat di situ bahwa apa namanya gabungan ini tadi gabungan A1, A2, A3 dan seterusnya itu ternyata bisa dituliskan sebagai irisan antara Z dengan himpunan terbuka di X gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa namanya di sini ya A1 gabungan A2 gabungan A3 dan seterusnya atau ditulis sebagai I dari 1 sampai dengan infinite AI itu juga ada di tau Z gitu. Oke, ini membuktikan bahwa apa namanya himpunan ini memenuhi syarat kedua definisi topologi ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga saya ambil ya A1 lalu A2 ya lalu A3 dan seterusnya ya sampai dengan AK gitu ya. Good. Ini anggota apa namanya anggota tau Z ya tau Z dengan apa namanya K itu kurang dari infinite ya finite ya ini sebenarnya finite gitu maksudnya ya. Nah saya rasa dengan cara yang sama maka akan ada ya U1 U2 dan seterusnya sampai dengan UK anggota tau ya sedemikian sehingga ya apa namanya AI ya itu sama dengan Z ya irisan dengan UI ya dengan UI ya I-nya mulai dari 1 2 3 jadi untuk semua I ya untuk semua I ya. Oke. Nah, jadi kemudian kita bisa tunjukkan bahwa ini gabungan A1 irisan A2 gitu. Terus sampai dengan nanti AK. Nah, itu bisa ditulis sebagai apa namanya ini ya. Jadi Z1 Z irisan U1 ya, kemudian irisan lagi dengan apa namanya Z irisan U2 gitu ya. Kemudian diiris lagi ya dengan apa namanya Y irisan U3 dan seterusnya ya, ini saya tulis gini dan seterusnya sampai dengan irisan Z irisan UK ya. Oke, begitu.
Nah, kemudian orang bisa menggunakan apa namanya sifat asosiatif ya dan komutatif ya dari operasi irisan itu ya. Jadi kemudian bisa dituliskan bahwa ini Z ya dikeluarkan semua ya. Z irisan Z ya Z irisan Z ya, semua irisan dari Z itu sama dengan Z, lalu kesemuanya diiriskan dengan ini tadi apa namanya hasil irisan ya I dari 1 sampai dengan K ya, ini I dari 1 sampai dengan K apa namanya UI gitu ya, UI ya. Jadi ambil irisan ini U1, irisan dengan U2, irisan dengan U3, dan seterusnya UK. Nah, seperti tadi kesimpulannya, ini adalah anggota tau ya. Jadi ternyata irisan antara A1, A2 sampai dengan AK itu bisa dituliskan sebagai irisan antara Z dengan apa namanya suatu himpunan terbuka di X ya. Kesimpulannya adalah bahwa ini tadi ya, saya tulis di sini ya, A1 irisan A2 irisan sampai dengan AK ya, itu ada di tau Z. Nah, ini apa namanya bukti komplit ya bahwa himpunan tau Z ini adalah himpunan suatu topologi yang ada di Z ya, karena didapat dari topologi yang ada di X, dan Z itu adalah subset dari X, kita sebut sebagai topologi warisan ya di Z yang diwarisi dari topologi yang ada di X gitu. Oke, ya selanjutnya akan kita bicarakan beberapa sifat ya dari topologi ini. Nah, kemudian tentu kita juga akan membicarakan apa namanya himpunan terbuka di Z gitu. Bagaimana himpunan terbuka di Z? Karena kita sudah punya topologi di Z ya, sehingga kemudian Z disertai dengan topologi warisan tadi tau Z itu merupakan suatu ruang topologis ya, suatu ruang topologis gitu ya. Oke, ya tentu saja Z bisa dampingi oleh topologi yang lain ya, tapi karena Z itu kita tadi pandang sebagai subset di X, maka kita juga bisa memilih topologi tau Z itu untuk mendampingi Z sebagai ruang topologis. Nah, sekarang kita sudah punya suatu ruang topologis Z, tau Z. Nah, kemudian tentu kita bisa mendefinisikan ruang atau himpunan terbuka misalnya di Z itu ya. Jadi saya tulis di sini ya, definisi apa namanya himpunan tertutup ya, tertutup di Z gitu. Gimana ya? Oke. Ya, dengan asumsi atau data yang di atas bahwa Z, tau Z itu adalah suatu ruang topologis, maka begini ya, jadi suatu himpunan ya, atau suatu subhimpunan saja, subhimpunan ya, E ya di Z gitu ya, dikatakan tertutup ya apabila ya komplement E di Z itu apa namanya terbuka ya. Jadi apabila Z dikurangi dengan E, jadi ini komplement E di Z, atau bisa juga ditulis sebagai Z ya irisan dengan E komplement di X tentu saja ya, itu terbuka ya, atau anggota tau Z ya, anggota tau Z dalam kurung bahwa terbuka ya, dalam kurung terbuka. Oke. Nah, ini definisinya ya. Jadi terbukanya bukan di X ya, tapi tertutupnya bukan di X, tapi tertutup di Z. Nah, oleh karena itu kemudian konsep komplementnya juga komplement di Z, bukan komplement di X gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba pahami beberapa sifat dari himpunan tertutup di Z itu kalau dihubungkan dengan topologi yang ada di X gitu. Ya. Oke. Ya, sifat-sifat ya. Saya tulis sifat-sifatnya. Sifat gitu.
Ya. Saya tulis semua, baru nanti saya buktikan satu persatu ya. Jadi yang pertama ya, misalkan ya, E ya, E itu subset di Z ya. Oke, gitu ya, subset di Z. Nah, jika E itu terbuka di X gitu ya, terbuka di X gitu. Artinya bahwa E itu adalah ada di tau ya. Oke, maka E itu terbuka di Z gitu ya. Oke. Atau saya buktikan saja langsung ya, biar lebih enak ya. Oke, begini ya. Jika E itu terbuka di Z gitu ya. Jadi ini jika E terbuka di X ya, di X ya. Maka oke. Kita bisa menuliskan bahwa E itu sama dengan Z irisan E gitu ya. Sebab apa? E itu subset di Z gitu. Nah, lihat di sini ya, bahwa E bisa dinyatakan sebagai irisan antara Z dengan himpunan terbuka di X gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, jadi di sini diambil terbukti bahwa E terbuka ya di Z gitu ya. Ya, terbuka di Z ya. Itu tadi alasannya ya. Kemudian ya, yang kedua, sifat yang kedua. Lagi-lagi misalkan ya, E itu subset di Z. Nah, jika ya E itu terbuka di Z ya, terbuka di Z, artinya bahwa E itu adalah subset anggota tau Z gitu ya. Maka belum tentu E terbuka di X gitu ya. Oke, begitu ya. Jadi kalau E itu subset di Z ya, kemudian jika X itu terbuka di Z, maka belum tentu E itu terbuka di X gitu ya. Oke. E terbuka di Z gitu ya. Artinya apa ya? E ya, jika E terbuka di Z, yakni bahwa E itu adalah subset anggota dari tau Z ya, maka ada U gitu ya, anggota tau ya, sedemikian sehingga E ya itu sama dengan irisan antara Z dengan U gitu ya, dengan U gitu. Oke. Ya, jadi E itu irisan antara Z dengan U. Nah, kita lihat di situ. U terbuka, nah Z kita nggak tahu. Ya, Z bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, itu dilihat bahwa kalau Z terbuka, ya, maka E itu terbuka. Ya, sebab E itu jadi terbuka di X maksudnya. Jadi kalau Z itu terbuka, ya, kita lihat bahwa E itu terbuka di X. Sebab apa? E adalah irisan antara himpunan terbuka di X dengan himpunan terbuka di X gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita gabungkan dengan, jadi asalkan Z itu terbuka, maka jika X terbuka di Z, ya, maka E terbuka di X gitu. Ya. Oke, nah oleh karena itu dari situ kita bisa mengambil kesimpulan begini, ya. Misalkan ya Z ya, atau dengan kata lain ya, sebentar, misalkan
Oh, jika pakai ini. Jika ya. Jika Z itu anggota tau dengan kata lain bahwa Z itu terbuka di X gitu ya. Maka E ya subset Z ya subset di Z itu terbuka di Z gitu ya jika dan hanya jika E itu terbuka di X. Nah, ini tadi yang sifat yang pertama, kemudian digabung dengan sifat yang tadi bahwa E itu terbuka jika Z itu terbuka di X. Ya, E terbuka di X, ya jika Z terbuka di X gitu. Maka kemudian kita dapatkan sifat ini. Ya, jika Z terbuka di X, ya maka E subset dari Z itu terbuka di Z jika dan hanya jika E terbuka di X. Ya, artinya juga orang mengatakan E terbuka di Z itu adalah syarat cukup dan perlu bagi E terbuka di X gitu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga ya. Misalkan seperti tadi ya, E itu subset di Z ya. Nah, jika E ya tertutup di X ya, maka E itu tertutup di X gitu ya. Oke. Nah, ini buktinya di sini ya. Jadi jika E itu tertutup di X ya, maka ya jika E tertutup ya di X gitu, maka konsekuensinya adalah bahwa E komplement ya itu terbuka di X gitu, tentu saja ya. E komplement terbuka di X gitu ya. Nah, apakah E komplement itu tertutup di Z gitu ya. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi jadi E itu terbuka di X-nya. Kemudian kita lihat bahwa Z dikurangi dengan E ya. Tadi kan sama dengan Z irisan E komplement gitu ya. E irisan komplement. Nah, kita lihat di situ. Ternyata Z minus E, yakni komplement E di Z, itu bisa dituliskan sebagai irisan antara himpunan terbuka, ya, E komplement dengan Z gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Z minus E itu terbuka, ya, di Z. Nah, oleh karena itu diambil kesimpulan bahwa E tertutup di X gitu. Ya, oke. Jadi sini sudah jelas ya. Jadi karena komplemennya di Z itu terbuka, maka E ya itu tertutup di X. Oke, ya. Saya balik dulu. Nah, sekarang sifat nomor 4 ya. Jadi bagaimana sekarang dibalik ya? Ini dibalik ya. Dibalik ya, nomor 4 ya. Misalkan E ya itu subset Z gitu ya. Nah, jika E ya itu tertutup ya, jika E tertutup kalau di sana tertutup di X, maka tertutup di Z gitu. Ya, jika E tertutup di X, ya, apakah E itu tertutup juga di X gitu? Ya, pertanyaan gitu ya. Jadi dibalik ya, jika E tertutup di Z, ya, apakah E itu juga tertutup di X gitu? Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi E komplement ya itu kan bisa ditulis sebagai Z
komplement, ya, Y komplement digabungkan dengan apa? Digabungkan dengan E ini apa namanya? Ya, saya tulis Z E itu komplement E di Z ini. Ini kalau saya gambarkan di sini ya. Oke, saya gambarkan aja di sini. Ini misalnya X gitu, keseluruhan ini X. Lalu ini Z, ya, ini Z, ya. Lalu misalnya ini A-nya ini, E-nya ini maaf ya, ini E-nya ini gitu. Oke, jadi komplement dari dari E gitu kan ini. Jadi yang saya arsir ini komplement dari apa namanya dari E itu, ya. Yang saya arsir ini komplement dari E itu. Ya, ini masuk itu, ya. Ya. Itu adalah E komplement, ya, lihat ya. Jadi bahwa E komplement itu adalah Z komplement di X ini, ya, yang di luar ini, ya, digabung dengan apa namanya komplement E di Z, ya, ini, yang ini, ya, yang ini, oke, ini, ya, ini adalah komplement E di, jadi, ya, ini semuanya ini Z, ya, semuanya itu Z. Jadi saya tulis gini aja di sini, saya tulis ini sebagai Z gitu, ya, ya, oke. Ya, jadi X-nya yang ini, seluruhan ini X gitu, ya. Oke, lihat di situ bahwa E komplement, ya, itu adalah gabungan antara Z komplement yang saya arsir apa mendatar itu, dan dengan apa namanya komplement E di Z yang saya arsir apa vertikal, ya, jelas saya rasa ya. Perlu diperhatikan di sini. Jadi karena Z itu tertutup di E itu tertutup di Z, ya, maka tentu ini terbuka. Ya, ini terbuka di mana? Di Z gitu ya. Ini terbuka di Z. Nah, karena ini terbuka di Z, ya, maka kita bisa menuliskan bahwa itu merupakan apa namanya irisan, ya. Jadi ini Z komplement, ya. Jadi ini merupakan irisan antara Z dengan suatu himpunan U, ya, himpunan U, ya, yang terbuka di X gitu. Jadi ini U itu adalah himpunan terbuka di X, ya. Dalam kurung ini saya kasih penjelasan, U itu anggota tau, ya, terbuka di X. Kenapa? Karena tadi Z minus E itu terbuka di Z. Kenapa Z minus E terbuka di Z? Karena E tertutup tadi, ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menuliskan ini sebelum lanjut bahwa ini Z komplement gabungan dengan apa namanya Z dengan sifat distributif, ya. Kemudian ini diiris dengan Z komplement, ya, irisan apa namanya U, ya, irisan U, ya, gitu. Oke, Z komplement gabungan Z adalah X, ya. Kemudian X diiris dengan himpunan ini, ya, Z-nya himpunan itu sendiri. Jadi sama dengan apa namanya Z komplement, ya, irisan U. Ya, nah kita lihat di sini U terbuka di X itu. Nah, bagaimana Z komplement? Kita nggak tahu karena sejak awal kita belum mengasumsikan Z itu terbuka atau tertutup di mana di X gitu, ya. Nah, sekarang jika, ya, contoh sebagai jika Z itu tertutup di X, maka Z komplement itu terbuka, ya. Oleh karena itu E komplement terbuka karena gabungan antara irisan antara himpunan terbuka di X dengan himpunan terbuka di U gitu. Nah, gitu ya. Jadi jika Z itu tertutup, ini Z komplement terbuka, irisan dengan U yang juga terbuka di X, maka ruas kanan ini terbuka di X. Ya, oleh karena itu E komplement itu terbuka di X. Karena E komplement terbuka di X, maka E itu tertutup di X gitu, ya. Oke, nah itu syaratnya tadi bahwa Z itu harus tertutup, ya. Makanya kemudian kita bisa mengambil kesimpulan begini, ya. Jika Z itu tertutup, ya, di X gitu, ya, maka E subset Z itu tertutup, ya. Ini beserta sifat nomor 3 tadi, ya, beserta sifat nomor 3 tadi, ya. E itu tertutup di
Z ya jika dan hanya jika ya jika E itu tertutup di X gitu ya. Good ya. Jadi syarat Z tertutup ya, jika Z itu tertutup di X ya. Oke, maka kemudian kita bisa ungkapkan ini bahwa E tertutup di Z itu, E subset di Z itu tertutup di Z itu sebagai syarat cukup dan perlu agar E itu tertutup di X ya. Itu sifat nomor 4 ya, sifat nomor 4 ya. Kemudian yang kelima ya, jika A itu subset ya, subset Z ya, itu tertutup ya di di X gitu ya, maka A irisan Z itu tertutup ya, tertutup di X di Z gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah suatu himpunan subhimpunan di Z itu tertutup bisa dikonstruksi bisa dikonstruksi dari himpunan yang tertutup jika himpunan itu tertutup di X gitu ya. Jika A subset dari Z tertutup di X, maka ya A irisan dengan sorry, ini nggak perlu ya, sorry sembarang ya, maaf ini A tidak harus subset di Z, maaf ya. Jika A ya, oke, ini saya tulis ya, A itu subset di X gitu ya, gitu, tertutup ya di X gitu ya. Oke, maka A irisan Z ya itu tertutup di Z, artinya bahwa himpunan tertutup di Z bisa dikonstruksi dari irisan antara Z itu dengan himpunan tertutup di X gitu ya. Ini buktinya di sini ya. Jadi untuk membuktikan bahwa A irisan Z itu tertutup di Z ya, jadi artinya bahwa bagaimana Z dikurangi dengan A irisan Z gitu ya, apakah ini terbuka di Z atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus ini bisa dituliskan ya, minus irisan ya, ingat ya, jadi A irisan Z komplement ya, karena tadi Z minus A irisan Z itu sama dengan Z irisan A irisan Z komplement. Nah, ini bisa dituliskan Z irisan ya, Z irisan ini dengan del De Morgan ya. Jadi A komplement gabungan dengan Z komplement gitu ya. Oke. Gitu ya. Ini selanjutnya bisa ditulis sebagai Z ya irisan A komplement itu ya. Lalu gabungan dengan Z ya irisan Z komplement gitu. Ini kosong karena Z irisan Z komplement ini kosong, himpunan kosong. Ya, sesuatu digabungkan himpunan kosong ya, himpunan itu sendiri. Ya, ini sama dengan Z irisan A komplement. Nah, lihat A komplement itu terbuka ya, karena A tadi tertutup di X ya, maka A komplement terbuka di X. Nah, lihat ya, jadi bahwa komplement dari A irisan Z itu terbuka di Z gitu ya. Oleh karena itu tadi A irisan Z itu adalah tertutup gitu. Jadi kesimpulannya ya di sini ya, kesimpulannya bahwa A irisan Z tertutup di Z sebab komplement A irisan Z di Z itu terbuka. Oke ya, jadi ini anggota dari tau Z gitu ya. Oke, itu sifat yang kelima gitu ya. Nah, sekarang kita bahas basis ya bagi suatu topologi ya, basis bagi suatu topologi ya. Good. Nah, misalkan gini, jadi sekali lagi misalkan X ya, tau itu
suatu ya ruang topologis, ya, topologis, ya. Dan ya ini B, ya, itu subset dari tau, ya. Good. Jadi artinya B itu himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan terbuka di X, ya, meskipun tidak keseluruhan, gitu ya. Oke. Nah, himpunan B, ya, disebut suatu ya basis bagi ya topologi tau, ya, apabila untuk setiap himpunan U anggota tau, gitu ya, jika X itu anggota U, ya, maka ya ada atau terdapat B, ya, anggota ini tadi, himpunan B tadi, ya, sedemikian ya sehingga X itu dimuat oleh B, gitu, dan B itu keseluruhannya ada di U, gitu, ya. Oke. Ya, ini kalau saya gambarkan begini, ya. Jadi misalkan ini U, ya, ini adalah himpunan U, ya, ini himpunan U, ya. U itu adalah himpunan terbuka, artinya anggota tau. Jadi setiap kita mengambil himpunan U, ya, terbuka di X, ya, maka jika X itu X kecil, ya, itu suatu titik, ya, suatu titik atau anggota dari U itu, gitu, X itu anggota U itu, maka kita bisa menemukan setidak-tidaknya sebuah B anggota tadi kelas B tadi, ya, ini yang memuat X itu, misalnya ini, ya, ini B tadi. Jadi saya akhir gini, ya. Jadi ini B yang memuat X, gitu ya, dan B itu keseluruhannya ada di U, gitu. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita ambil titik X yang lain, misalnya X aksen begitu, maka kemudian kita bisa menemukan himpunan katakanlah B aksen, ya, misalnya, ya, adalah himpunan B aksen, dan B aksen itu adalah anggota B tadi. Sedemikian X itu ada di dalam B aksen keseluruhan itu ada di U itu tadi. Nah, kira-kira konsep basis semacam itu. Ya, good. Nah, oleh karena itu, ya, kita bisa tunjukkan dengan mudah, ya, karena gini, ya. Jadi kita bisa nuliskan misalnya, ya, jadi gabungan dari seluruh ini, jadi X anggota U, gitu ya, anggota U, atau gini, saya tuliskan jika, ya, oleh karena itu kita lihat, ya, setiap titik X itu kan dimuat oleh oleh B anggota B, suatu B anggota B ini tadi, ya. Oleh karena itu jika U itu anggota tau, gitu ya, maka terdapat, ya, saya tulis gini, B1, B2, B3 dan seterusnya, ya, anggota B, ya, bisa finite bisa infinite, ya, tergantung dari U-nya, gitu ya. Sedemikian, ya, sehingga U, ya, itu adalah gabungan dari itu. Jadi ini gabungan I dari 1 sampai dengan bisa finite bisa infinite, ya, dari BI tadi, ya, BI di atas itu. Jadi artinya bahwa setiap himpunan terbuka di X, ya, anggota tau itu merupakan gabungan dari anggota B, ya, ini tadi kelas B tadi, atau basis, ya, anggota basis tadi. Oke, jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa basis itu
subset dari tau. Oleh karena itu setiap anggota basis, ya, setiap B itu terbuka di X itu. Ya. Oke, nah berikutnya kita akan bicara apa namanya proposisi, ya, proposisi. Oke, saya sampaikan di sini suatu proposisi. Ya, bunyinya gini ya. Misalkan X, tau itu suatu ruang topologis, ya, topologis. Ini mungkin ini proposisi keberapa? Ya, pertama ya, posisi pertama. Oke. Ya, misalkan X, tau itu suatu ruang topologis, ya, dan B, ya, itu suatu basis, ya, bagi tau, ya. Jadi ini tadi suatu basis bagi topologi tau, ya. Oke, ini saya tulis suatu, ya. Jadi ini ada maknanya. Ini tadi saya dalam definisi juga saya tulis suatu, itu ada maknanya bahwa basis ini bukan satu-satunya basis untuk tau gitu, ya, maka saya sebut sebagai suatu basis bagi topologi tau. Artinya nanti ada basis yang lain juga merupakan basis bagi tau gitu, ya. Oke. Nah, maka berlaku dua sifat ini, ya, berlaku dua sifat berikut, ya. Jadi yang pertama, untuk setiap X anggota X besar, ya, terdapat B anggota B, ya, kelas B itu anggota basis, ya, sedemikian sehingga, ya, X itu ada di B dan B itu ya tentu ada di X karena B itu adalah subset dari X itu, ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Oke. Ya, apa namanya? Untuk setiap, ya, B1, B2 anggota basis B itu, ya, ya, jika X itu ada di dalam B1 irisan B2, ya, saya lanjutkan di bawah, ya, maka terdapat B, ya, anggota B basis, ya, anggota basis, ya, sedemikian sehingga, jadi SS, ya, saya tulis itu sedemikian sehingga apa namanya X itu ada di B, ya, dan B, ya, itu ada di dalam irisan antara B1 dan B2 gitu, ya, B2. Oke. Ya. Ini sifat yang kedua, ya. Oke, kita buktikan sekarang, ya, buktinya di sini, ya, bukti. Jadi yang pertama, oke, ya, X itu himpunan, jawabnya sebenarnya X itu adalah karena X itu himpunan terbuka, ya. Jadi karena X itu anggota tau, himpunan terbuka, ya, maka apa namanya sesuai sifat itu, ya, maka tentu saja sesuai dengan sifat definisi dari basis tadi, untuk setiap, ya, jika X itu anggota X besar, ya, maka terdapat B, ya, anggota B basis, ya, sedemikian sehingga X kecil itu ada di B, ya, dan B tentu saja ada di X gitu, jelas, ya. Oke, itu yang kedua sekarang, ya, yang kedua, ya, karena B1, B2 itu anggota B gitu, ya, maka, ya, B1 dan B2
itu terbuka di X, ya, di X, ya, dalam kurung B1 dan B2 itu anggota tau gitu, ya. Oleh karena itu, ya, maka akibatnya bahwa B1 irisan B2 itu juga anggota tau. Oke, terbuka, ya. Jadi dengan kata lain ini apa namanya? Jadi terbuka, ya, terbuka dalam kurung terbuka, ya, di X. Gitu. Oke, ya. Nah, karena ini terbuka di X, maka sifat dari basis tadi diterapkan, ya. Maka, ya, untuk setiap X anggota B1 irisan B2, ya, ada B, ya, anggota B, oke, dengan sifat bahwa, ya, atau sedemikian sehingga X itu ada di B dan B itu ada di himpunan terbuka B1 irisan B2. Ya, dengan demikian terbukti, ya, proposisi 1 ini tadi. Oke, ya, sekali lagi apa namanya, basis itu memang digunakan untuk membangun suatu topologi, ya. Jadi sebagai contoh di sini tadi, ya, ini basis bagi topologi tau, ya. Maka kemudian dilihat bahwa semua anggota tau, semua himpunan terbuka dibangun dari anggota-anggota basis B tadi, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap U anggota tau maka akan ditemukan, ya, sekian banyak apa namanya B anggota basis tadi, sedemikian sehingga himpunan U tadi yang terbuka di X tadi itu merupakan gabungan dari himpunan-himpunan B tersebut, begitu. Oke, nah kemudian apa namanya, sekarang kita coba balik, ya. Jadi ternyata topologi basis bagi topologi tau, ya, itu memenuhi sifat 2 itu, ya, sifat 2 itu. Nah, sekarang apa namanya, kalau saya mempunyai, ya, jadi misalnya saya punya orang topologis T, X, tau begitu misalnya, lalu di situ ada himpunan E kaligrafik, ya, ini subset dari tau gitu, ya, subset dari tau. Nah, kemudian E itu memenuhi syarat ini tadi, memenuhi kedua syarat ini, ya, jadi memenuhi, ya, memenuhi sifat, ya, sifat 1 dan 2 gitu, ya, pada proposisi 1, ya, proposisi 1. Oke. Maka kita bisa menunjukkan bahwa dari E itu kita bisa membangun topologi, suatu topologi, ya, suatu topologi dengan jalan apa namanya, menghitung, ya, atau mengkonstruksi penggabungan yang mungkin dari anggota-anggota B itu, ya. Jadi misalnya, ya, topologi yang dimaksud itu kita tulis sebagai tau E gitu. Jadi topologi yang dibangun dari E tadi. Sedang E itu memenuhi syarat ini. Nah, harus dipahami di sini, ya, bahwa topologi yang dibentuk dari E yang memenuhi syarat 1-2, sifat 1-2 pada proposisi 1 itu tidak harus sama dengan, ya, tidak harus sama dengan topologi tau, ya. Saya tulis, ya, tidak harus, ya, sama dengan topologi tau gitu. Ini harus saya tekankan di situ, ya. Bisa saja topologi yang lain gitu, ya. Ya, oke. Nah, tetapi kalau kemudian basis, ya, ya, jadi kalau basis berangkat dari sini tadi, ya, ingat, ya, jadi basis dengan definisi semacam itu memenuhi proposisi 1 gitu, ya,
Jadi jika B itu basis, maka memiliki proposisi 1 basis bagi tau ya di situ, ya memenuhi sifat proposisi 1 itu. Tetapi kalau ada suatu himpunan ya E ya beranggotakan subhimpunan terbuka di X ya menurut ini topologi X, tau itu ya dan memenuhi sifat 1 2 dari proposisi 1 itu, maka ya tentu bisa dikonstruksi suatu topologi dari E itu. Tapi topologi yang dihasilkan itu belum tentu merupakan topologi tau itu, bisa topologi yang lain gitu. Nah, sekarang bisa dibuktikan ya bahwa tau E itu merupakan suatu topologi ya yang dibangun dari E tadi. Jadi yang pertama misalnya ya harus dibuktikan ya bahwa X itu ada di E tadi gitu ya. Nah, ini sifat ini jelas ya. Jadi bahwa X itu bisa dibangun dari B. Karena apa? Di setiap titik X, anggota X besar itu terhadap B, anggota B tadi, anggota E itu ya. Jadi Jadi karena untuk setiap X anggota X ya terdapat, saya tulis E ya, E anggota E itu sedemikian sehingga X itu anggota E gitu ya, maka lihat ya, X itu bisa dikonstruksi dari anggota-anggota E itu, yakni bahwa X itu gabungan dari ini X anggota X gitu. Nah, ini saya tulis EX ya, jadi terdapat EX ya. Untuk setiap X anggota X besar terdapat EX ya anggota E sedemikian sehingga X itu ada di EX, jelas. Maka X itu tentu saja merupakan gabungan dari semua EX itu, untuk semua X itu ya. Ya, jadi kita lihat bahwa X bisa dikonstruksi dari itu. Nah, kalau himpunan kosong tinggal menggabungkan himpunan kosong di situ, ditambahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sifat yang kedua ya. Ini saya putar ya. Jadi untuk membuktikan yang kedua, ya sifat yang kedua, ya maka kita ambil U1, U2, gitu ya, U3 dan seterusnya. Ya, ini anggota tau E tadi. Ya, Nah, tentu saja karena U1, U2, U3 dan seterusnya itu anggota tau E, ya, maka untuk setiap UN, ya, dengan N 1, 2, 3, 4, dan 5 itu, untuk setiap UN, maka ada ditemukan anggota-anggota E, ya, sedemikian rupa sehingga UN ini merupakan gabungan, ya, saya tulis sebagai IN gitu ya, dari 1 sampai sekian, ya, bisa finite, bisa infinite, gitu ya, dari EIN, ya, EIN gitu. EIN gitu. Jadi menandakan bahwa EIN itu ada anggota E yang bisa digunakan untuk mengkonstruksi atau membangun UN gitu. Ya, ini tidak tunggal tentu saja, tidak tunggal, bisa berapa variasi gitu ya. Ini IN gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita ingin menggabungkan ya U1 digabung dengan U2 gitu ya, digabung dengan U3 terus gitu ya, atau ditulis sebagai gabungan ya N dari 1 sampai dengan infinite dari UN ya, maka ini akan sama dengan sigma gabungan N dari 1 sampai dengan infinite, UN-nya diganti dengan ini tadi. Ya, ini gabungan gitu ya. Gabungan IN ya dari 1 sampai dengan tergantung N-nya ya. Ini bisa finite, bisa infinite gitu ya. Ini EIN gitu. Ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa hasil gabungan antara U1, U2, U3 dan seterusnya yang masing-masing adalah anggota tau E itu ternyata juga merupakan gabungan dari anggota-anggota E gitu. Artinya bahwa gabungan ini tadi merupakan dikonstruksi, dibangun dari anggota-anggota E. Artinya apa? Bahwa ini juga merupakan anggota dari tau
E itu tadi. Oke, jadi ini bukti untuk yang kedua ya. Oke, nah kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, jadi kalau saya mengambil sekali lagi U1, U2 dan seterusnya sampai dengan UK, anggota tau E begitu ya. Nah kemudian apa namanya dengan K itu finite ya, kurang dari infinite ya. Maka seperti tadi ya, tentu saja masing-masing UN ya itu bisa ditulis sebagai gabungan IN gitu ya, dari 1 sampai dengan sekian ya, tergantung pada U-nya ya, bisa finite bisa infinite. Ini IN gitu ya, IN ya. Oke, nah kemudian apa namanya ya ini bagusnya kalau dikasih N ya, jadi untuk menandakan meskipun Pak ini sudah ada EN tapi harus dikasih N gitu ya, biar lebih jelas. Oke ya, ini juga begitu ya, nanti karena ini bentuknya akan lain ya. Oke, nah kemudian kalau kemudian kita ambil irisan ya untuk masing-masing ini, untuk semua UK itu, jadi U ya 1, irisan U2 ya, irisan U3 dan seterusnya sampai dengan irisan UK gitu ya, atau ditulis sebagai irisan ya N dari 1 sampai dengan K dari UK ya, UN maaf ya, UN. Ini semestinya sampai dengan irisan ya dari N dari 1 sampai dengan K. Nah UN kita bisa tuliskan seperti tadi, gabungan ya, gabungan ya IN dari 1 sampai dengan sekian bergantung pada N-nya itu ya. Ini IN ya, ini N gitu. Oke, nah tentu saja ini nanti ada apa namanya dengan sifat distributif dari apa namanya irisan dan union gabungan itu, maka tentu akan ada selalu akan ada muncul ini irisan antara EN misalnya IN gitu dengan apa namanya I misalnya I atau J ya, atau terus ya I N aksen ya, I N aksen dengan ini N aksen misalnya begitu ya. Oke. Nah, tentu saja dengan sifat apa tadi yang nomor 2 tadi ya, bahwa untuk setiap B, misalnya B basis ya, atau tadi E ya. Jadi untuk setiap E iris dengan E, maka akan ada untuk setiap X ya, untuk setiap X anggota itu ya, untuk setiap X anggota ini ya akan ada E gitu ya. Ya, untuk setiap X ya anggota ini tadi E N I N irisan dengan E N aksen I N aksen ya, ada E ya anggota E sedemikian sehingga apa ya, X itu ada di E ya, dan E itu ada di sini. Jadi E I N irisan I N aksen gitu ya. Oke, ini N aksen, ini N. Jadi di dalam apa hasil irisan ini tadi itu akan ada gabungan dari semacam ini ya, gabungan dari semacam ini, gabungan dari irisan-irisan itu, dan selalu antar E itu selalu akan ditemukan ini tadi, ditemukan apa namanya untuk setiap X anggota irisan itu akan ditemukan E ya. Artinya apa? Hasilnya tentu saja juga merupakan gabungan dari apa namanya, jadi kalau dituliskan maka ini tentu saja juga gabungan dari ini, jadi bisa tulis M gitu ya, ya ini M dari 1 sampai dengan sekian gitu ya, sehingga kemudian ini tentu juga ada di tau E itu ya. Oke, nah itu alasan untuk yang ketiga ya. Jadi oleh karena itu tau ya, tau E itu merupakan suatu topologi ya. Ini suatu topologi ya, suatu topologi di X gitu ya. Oke, tapi hati-hati bahwa topologi itu belum tentu apa namanya ini tadi ya, belum tentu topologi E itu ya, bisa jadi topologi yang kurang dari E gitu ya.
Oke, selanjutnya saya akan membicarakan sifat-sifat yang lain, gitu ya. Jadi saya tulis dalam bentuk proposisi, ya, proposisi. Ini proposisi kedua, ya. Ya, bunyinya begini, ya, bunyinya begini. Misalkan, ya, B, ya, B1, ya, dan B2, gitu ya, itu dua basis, ya, bagi, ya, topologi tau, ya, B1 dan tau B2, begitu, ya. Oke, ya, misalkan B1 dan B2 dua basis, ya, bagi topologi tau B1 dan tau B2. Jadi ini dikasih berturut-turut, ya, berturut-turut, ya, bagi, ya, bagi topologi B1 dan B2, ya. Oke, artinya bahwa tau B1 dibangun oleh B1, tau B2 dibangun oleh B2. Oke, nah, pernyataan proposisi 2 ini begini, ya. Pernyataan 2, ya, dua pernyataan berikut setara atau ekuivalen. Apa itu? Yang pertama, ya, tau B1, ya, itu lebih kecil daripada tau B2, gitu. Jadi artinya bahwa tau B1 itu ada di tau B2. Tau B2 lebih halus, ya, daripada tau B1. Itu yang pertama. Pernyataan yang kedua, ya, untuk setiap X kecil anggota X besar, ruang yang kita bicarakan, ya, bagi topologi tau B, D, ya, ini tambahan dx, gitu, ya. Untuk setiap X anggota X besar, ya, jika X itu, ya, ada di B, ya, sebentar. Oh, gini, untuk setiap X anggota X besar, jika B itu anggota B1, B2, ya, anggota B2, jika B itu anggota B2, ya, dengan X itu ada di B, gitu, ya, maka terdapat kebalik, ya, ini B1, ya, jika B itu anggota B1 dengan X itu ada di B1, maka terdapat B aksen anggota B2 sedemikian, ya, sehingga X itu ada di B aksen, ya, dan B aksen itu ada di B, gitu, ya. Oke, jadi untuk setiap X anggota X besar, jika B anggota B1 itu dengan X anggota B,
maka terdapat B aksen anggota B2 sedemikian sehingga X itu anggota B aksen dan B aksen anggota B gitu. Oke. Jadi ini proposisi yang kedua ya. Good. Nah, kemudian kita buktikan ya bahwa kedua sifat ini setara gitu ya. Jadi yang pertama ya dibuktikan bahwa jika A maka B. Ya, jika pernyataan A maka pernyataan B. Oke. Ungkapan bahwa apa namanya tau ya B1 subset dari tau B2 ya. Itu menyatakan berakibat atau sama saja mengatakan bahwa jika ya U itu anggota tau B1 ya, maka U itu juga anggota tau B2 begitu ya. Jika ya U anggota tau B1 maka U itu juga anggota tau B2. Oke, good ya. Nah, B ya. Jadi yang tadi ya apa namanya B tadi ya. Oke. Itu tentu saja anggota tau B1 ya. Dan X itu ada di B gitu ya. Oke. Jadi B tadi adalah anggota tau B1 ya, terbuka di menurut tau B1 ya. Dan oleh karena itu juga apa namanya dan X itu ada di B gitu ya. Oke. Maka ya, oke, jadi ini tadi ya, karena ini harusnya di karena B ini maka ya, maka akibatnya bahwa B itu apa namanya anggota ya dari tau B2 gitu. Karena apa? Tadi saya lihat kalau U itu terbuka di menurut B1 tau B1 atau ada di tau B1, maka U itu juga ada di tau B2 gitu. Nah, sekarang B itu ya karena anggota basis B1, maka anggota tau B1. Dan kita ambil sembarang X ya, itu ada di B gitu ya, menurut pernyataan yang kedua itu ya. Ya, jika X untuk setiap X anggota X ya gitu ya. Maka kita lihat bahwa apa namanya karena ya maka ini berakibat ini ya, maka ya B anggota tau B2 gitu. Artinya bahwa B itu adalah terbuka di tau B2 ya. Maka kalau apa namanya untuk setiap X ya, untuk setiap X anggota B ya, nanti akan apa terdapat B aksen anggota apa namanya ini anggota B2 gitu, sedemikian sehingga X itu anggota B aksen gitu ya, dan B aksen ada di B gitu. Oke. Nah, jadi ini saya rasa sudah membuktikan ya, jika A berlaku maka B berlaku ya, karena tadi kemudian kita bisa mengambil sembarang X ya. Jadi karena tadi sembarang X anggota X dan X itu anggota B ya, jika B itu anggota B yang memuat X gitu ya, maka akan terdapat apa namanya B aksen anggota B2 gitu ya, sedemikian sehingga itu berlaku. Jelas sudah terpenuhi di sini. Oke ya, jadi ya terdapat B aksen anggota B2 sedemikian rupa sehingga X anggota B aksen dan B aksen ada di B. Oke, itu A menuju B ya. Sekarang kita buktikan apa namanya dari B kita buktikan A gitu ya, dari B kita buktikan A. Nah, good. Nah, sekarang apa namanya ya, jadi bagaimana membuktikan dari B menuju A gitu ya. Oke, nah sekarang kita andaikan bahwa U itu anggota tau B1 gitu ya. Andaikan U itu adalah anggota tau B1 gitu. Maka ya untuk setiap X ya anggota U ya itu akan ada
B, ya, anggota, atau saya ya B nggak apa, jadi akan ada B anggota E, anggota B, ya, 1, ya, sedemikian sehingga ya, X itu ada di B dan B itu ada di U gitu, ya. Oke, gitu. Nah, tetapi tadi dikatakan bahwa untuk setiap X, ya, jika X itu anggota B, maka akan terdapat B aksen anggota B2 dengan X itu ada di B aksen dan B aksen itu ada di sana, ya. Oke, ini harus dibalik ya. Setelah dihapus ya, kita lanjutkan tadi ya. Jadi bagaimana membuktikan dari kalimat B, pernyataan B, kita dapatkan pernyataan A ya. Nah, sekarang misalkan tadi saya katakan bahwa U itu anggota tau B 1 ya. Maka artinya bahwa untuk setiap X anggota U itu ditemukan B anggota B1 ya. Sedemikian sehingga B itu memuat X dan B itu dimuat oleh U gitu keseluruhannya ya. Nah, tetapi tadi dari pernyataan B ini bahwa untuk setiap X ya, anggota X besar di mana X itu anggota B1 setiap ya, misalnya B itu anggota B1, maka B1 itu di X itu juga akan di situ juga akan ditemukan B aksen anggota B2, sedemikian sehingga X itu anggota B aksen dan B aksen anggota B gitu ya. Jadi ada B aksen ya, anggota B2 ya, anggota B2 gitu ya. Sedemikian sehingga X itu ada di B aksen dan B aksen itu ada di B gitu ya. Oke, jadi itu artinya apa? Untuk setiap X anggota U ya, untuk setiap X anggota U. Jadi dengan demikian saya bisa ambil kesimpulan bahwa untuk setiap X anggota U ya terdapat B aksen anggota B2 ya. Sedemikian sehingga ya X itu ada di B aksen gitu. Nah, baru tadi dan B aksen itu ada di B gitu ya. Padahal B itu ada di U gitu ya. Kita lihat sekarang bahwa kita dapatkan ungkapan gini ya. Ya, dapat ungkapan gini. Bahwa untuk setiap X anggota U terdapat B aksen anggota B2 sedemikian sehingga X itu ada di B aksen dan B aksen keseluruhannya ada di U. Ya, itu artinya bahwa U itu terbuka menurut tau B2. Jadi anggota tau B2. Nah, ini sifat atau pertama ya. Jadi ini menunjukkan bahwa jika U itu anggota tau B1, maka U anggota tau B2 ya. Jadi dengan kata lain bahwa tau B1 itu ada di dalam tau B2 gitu ya. Oke, nah itu jadi kita telah buktikan proposisi ini gitu ya. Good. Nah, oke, itu tentang basis ya. Saya lanjutkan sekarang, kita hubungkan dengan bagian pertama yang kita bicarakan tadi, yakni topologi warisan gitu ya, topologi warisan ya. Saya akan kemukakan sebuah proposisi lagi ya, proposisi jadi ini tadi proposisi 2, proposisi 3 ya. Ya. Misalkan X, tau suatu ruang ya, topologis ya, dan di sini ya, atau di sini saja, dan ini saya kasih kelihatan ya, dan B ya, B
Ya, B itu suatu basis sebentar. Sepertinya sebelum apa namanya ini ada satu hal yang urgen yang harus saya sampaikan ya. Oke, maaf ya, ini saya hapus dulu. Satu yang penting ya, satu kelupaan, ini harus saya tuliskan di sini. Proposisi 3 akan saya bahas sesudah ini ya. Ini saya tuliskan dalam bentuk teorema aja ya, teorema. Ya, jadi ini sebenarnya rangkum bisa juga kita peroleh dari proposisi 2 tadi ya. Ini ya. Oke. Asumsinya seperti tadi ya. Jadi saya tulis ulang aja ya. Misalkan B1 dan B2 ya. Basis bagi ya topologi tau B1 ya dan tau B2 dx ya, jadi berturut-turut ya. Jadi misalkan B1 dan B2 berturut-turut merupakan basis bagi topologi tau B1 dan tau B2. Nah, pernyataan di sini ya. Apa namanya ya. Ya. Good. Tau ya B1 ya sama dengan tau B2 gitu ya. Tau B1 sama dengan tau B2. Jadi ini saya kurang jelas ya. Saya ganti ini B1 sama dengan tau B2 itu. Nah, ini kan. Ya. Tau ya. B1 sama dengan tau ya B2 itu ya. Jika di tau B1 sama dengan tau B2 jika ya untuk setiap X ya, untuk setiap X apa namanya anggota ya X besar gitu ya. Oke. Jika B anggota apa namanya B1 dengan X itu anggota anggota B ya terdapat ya maka terdapat ya B aksen ya anggota B2 dengan ya atau sedemikian sehingga X itu ada di B aksen dan B aksen ada di B ya. Dan sebaliknya ya jika ya ada apa enaknya C aja ya, C ya aksen anggota B2 dengan ya X itu ada di C aksen ya maka terdapat C ya anggota B1 sedemikian sehingga
X itu ada di C, ya, dan C, sorry, nggak usah pegang ya, C itu ada di C aksen, ya. Coba kita baca ya, teorema 1 ya, teorema 1. Misalkan B1 dan B2 itu basis bagi topologi tau B1 dan tau B2 di X gitu ya. Nah, tau B1 sama dengan tau B2 jika kedua sifat ini berlaku, ya, kedua sifat ini berlaku, ya. Sepertinya ini tidak, harusnya ini bukan jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika, ya. Ya, menurut sesuai dengan apa yang ada di sini tadi ya. Ini karena kedua sifatnya ekivalen ya. Kemudian ya. Oke, ya, jika dan hanya jika untuk setiap X anggota X besar ya. Jika B itu anggota B1 dengan yang memuat X ya, maka terdapat B aksen anggota B2 sedemikian rupa sehingga X itu ada di B aksen dan di B aksen itu ada di B gitu. Dan sebaliknya ya, jika C aksen itu anggota B2 dengan X itu dimuat oleh C aksen, maka terdapat C anggota B1 sedemikian sehingga X itu ada di C dan C itu dimuat oleh C aksen gitu. Nah, ini teorema penting ya yang kita sarikan dari proposisi kedua tadi. Ya, itu. Jadi oleh karena itu nanti ini digunakan atau kalau saya ilustrasikan di sini ya, ilustrasikan di sini. Misalkan ya, jadi kita punya dua basis di situ ya. Dan basis itu mengkonstruksi, dari basis itu kita dapatkan dua buah topologi ya. Oke. Nah, kedua topologi itu sama, itu cara mengeceknya adalah dengan jalan begini. Jadi kalau misalnya saya mengambil sembarang anggota ya, misalnya anggota B1, B misalnya anggota B1 itu ya, anggota B1. Nah, sembarang titik anggota B1, di sembarang titik anggota B1 itu harus ditemukan ya, ini ya, ini B tadi harus ditemukan B aksen. Ya, katakanlah begini. Ya, harus ditemukan B aksen. Ya, B aksen. Yang mana B aksen itu memuat X. Ya. Dan B aksen itu keseluruhannya ada di B. Gitu. Ya, oke. Nah, sebaliknya kalau saya nanti mengambil sembarang B aksen, atau tadi saya tulis C ya di situ ya, C aksen ya, anggota anggota B2 gitu ya. Maka ini B aksen anggota B2 ini ya, B2. Maka di setiap titik ya X ya, anggota B2 itu, anggota C aksen itu ya, saya harus bisa menemukan ya C gitu, di mana C itu anggota B1 gitu ya, dan C itu memuat X tadi, anggota B2 tadi, anggota C aksen tadi ya, gitu kira-kira. Nanti akan ada contoh yang mengulas itu. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan tadi yang saya akan sampaikan, janjikan tadi proposisi ya, proposisi 3 ya, proposisi 3. Nah, sekarang kita tulis proposisi 3 ya. Misalkan ya, X, tau itu suatu ruang topologis ya, topologis gitu ya, dan B itu basis, suatu basis ya, suatu basis ya bagi
logi tau, ya. Oke. Untuk Y, ya, untuk Z subset dari X, gitu ya, X, ya, untuk Z subset dari X, ya, himpunan, ya, himpunan B, Z, ya, yang saya definisikan sebagai himpunan semua irisan antara Z dengan B. Dengan B itu adalah anggota B ini. Ya. Ya, himpunan ini merupakan basis bagi tau Z, yaitu topologi warisan, ya, yang diwarisi oleh Z dari X, gitu. Jelas ya. Jadi himpunan ini dikonstruksi dari mengambil irisan dengan Z semua B, ya, anggota basis B itu. Oke, ya tentu ini harus dibuktikan, ya. Bagaimana membuktikannya? Sederhana, ya. Jadi sekali lagi bahwa, ya, jadi kalau saya ambil, ya, misal buktinya di sini, ya, bukti, ya, untuk setiap U anggota apa tadi tau Z, gitu ya. Terus terdapat tadi, ya, terdapat jangan U, ya, saya tulis A aja, ya, A, gitu ya. Untuk A anggota tau Z, ya, terdapat U anggota tau sedemikian, ya, ya, sehingga, ya, A itu adalah irisan antara Z dan U, ya, antara Y dan U, gitu. Oke. Nah, tentu saja U itu bisa dituliskan sebagai gabungan, katakanlah gini, ya, I dari 1 sampai sekian, gitu ya, sampai tergantung pada U-nya, ya, dari B, ya, BI, gitu. Dengan BI, ya, masing-masing adalah anggota B, ya, basisnya itu tadi, basis tau, ya, basis bagi tau. Oke, cukup jelas, ya, karena B adalah basis bagi tau, gitu ya, maka kemudian setiap U, ya, anggota tau itu bisa ditulis sebagai gabungan antara anggota-anggota basis B itu, ya. Oke, jadi oleh karena itu, ya, A itu bisa dituliskan sebagai irisan, ya, antara Z, ya, dengan ini U, ya. U itu adalah gabungan tadi. Jadi saya tulis dalam kurung gabungan, ya, I dari 1 sampai dengan sekian, bergantung pada U-nya itu bisa finite bisa infinite, BI, ya. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, ya, kita dapatkan bahwa ini akan sama dengan irisan gabungan, ya, I dari 1 sampai sekian, ya, irisan antara Z dengan masing-masing BI, gitu. Oke. Nah, kita lihat bahwa himpunan A, ya, anggota tau Z, gitu ya, ternyata juga merupakan gabungan dari irisan antara ini. Sementara ini adalah anggota dari BZ tadi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa BZ itu basis, ya, bagi tau Z, gitu. Oke, ya, lihat di situ. Jadi ya, kita mungkin bisa sebut saja inilah basis warisan, itu ya. Jadi B itu dari X, ya, karena B itu konstruksi membangun tau, ya, tau Z itu diwarisi dari tau, maka BZ itu membangun karena membangun tau Z
dan BZ itu juga diperoleh dari B, ya. Maka kemudian boleh dikatakan bahwa BZ adalah basis warisan, ya, dari X, ya, dari basis B tadi di X itu. Oke, itu bukti dari proposisi 3, ya, sederhana sekali. Oke. Nah, kemudian saya akan membicarakan contoh, ya, agak konkret itu biar lebih jelas terkait dengan topologi ini, ya. Ya. Jadi contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama ini. Jadi kasusnya X itu sama dengan R kuadrat, ya, bidang XZ, ya, R kuadrat, ya, bidang XZ. Good. Nah, kemudian ya, sebagai B, gitu ya, sebagai B basisnya, ya, saya akan memilih, ya, himpunan yang beranggotakan, ya, himpunan yang beranggotakan, ya, semua cakram terbuka, ya, cakram terbuka, ya, di R kuadrat gitu, ya. Apa itu cakram terbuka, ya? Jadi misalnya suatu cakram terbuka, saya tulis B gitu, ya, berpusat di X, Z gitu, ya, berjari-jari epsilon misalnya, ya. Itu adalah himpunan yang beranggotakan semua X aksen, Z aksen gitu, ya, anggota R kuadrat, ya, sedemikian sehingga X aksen minus X dikuadratkan, ya, ditambah dengan Z aksen minus Z, ya, dikuadratkan, ya, ini kurang dari epsilon kuadrat gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan cakram terbuka. Suatu cakram terbuka berpusat di X, Z, berjari epsilon gitu. Nah, yang kita susun sebagai B tadi, ya, saya hapus biar ini, ya. Yang kita susun sebagai B tadi adalah himpunan semua cakram terbuka yang ada di cakram-cakram terbuka yang ada di di bidang R kuadrat itu. Ya, saya kalau digambarkan, ya, misalnya ini X, Z, ya, ini titik X, Z, maka biasanya ditulis seperti ini. Jadi tidak termasuk batas yang berpaling lingkaran itu, ya. Oke. Ya, ini menurut konsep jarak alamiah yang ada di bidang XZ, ya, itu. Oke, jadi ini pusatnya itu. Nah, sekian ini adalah epsilon gitu. Ya. Ya, himpunan semua cakram-cakram semacam itu yang ada dengan berbagai macam variasi dari jari-jari dan sebagainya, ya. Itu kita kumpulkan jadi satu, ya, kemudian kita sebut B itu. Oke, nah, topologi yang dihasilkan, ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu bahwa himpunan semacam ini memang benar-benar merupakan basis di situ gitu, ya. Yang jelas, ya, di sini aja, ya. Yang pertama kita lihat bahwa untuk setiap X, Z anggota R kuadrat, ya, selalu ditemukan cakram terbuka semacam itu, ya, selalu, ya, ada cakram, ya, terbuka B, saya tulis B, anggota itu tadi B itu, ya, dengan X, Z itu ada di B. Jelas, ya. Jadi ambil sembarang XZ pada bidang R kuadrat, maka selalu ditemukan cakram terbuka yang memuat X, Z itu, atau bisa juga berpusat di X, Z itu. Jelas, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Oke. Jadi misalnya kita ambil dua cakram terbuka B, ya, misalnya dengan jari-jari berpusat di misalnya X, Z, ya. Oke. Dengan jari-jari misalnya R1, oke. Kemudian ini B1,
Kemudian ada juga cakram terbuka B2 ya, dengan pusat misalnya di X bar, Z bar ya, dengan jari-jari R2 misalnya gitu ya. Oke, gitu. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, misalnya bidang XY tadi, lalu ini ada, atau nggak usah digambarnya, nggak usah ditulis itu, langsung sini aja. Jadi ini dua belah cakram. Apa namanya, ya kalau saling asing itu nggak masalah ya. Yang penting adalah yang tidak saling asing ya. Oke. Ya, ini misalnya B1, ini B2 gitu ya. Tentu di sini pusatnya adalah apa tadi, X, Z ya, pusatnya. Kemudian pusat dari B2 ini adalah X bar, Z bar. Oke. Nah, untuk setiap titik ya di sini di antara irisan B1 dan B2 tadi ya, jadi ya, ini kurang besar ya. Jadi B1 ini B2. Jadi kita punya dua cakram terbuka yang beririsan gitu ya. Nah, kalau kita ambil sembarang titik di sini misalnya X aksen, Z aksen ya, anggota. Jadi kita ambil X aksen, Z aksen ya, anggota apa namanya irisan B1 dan B2, cakram 1 dan cakram kedua itu. Oke, maka kemudian kita bisa mencari ya, jadi lihat ya, jadi jarak dari sini ke sini dan jarak dari titik pusat dari B1 itu menuju titik yang dimaksud. Kemudian ada juga jarak dari titik yang dimaksud ke lingkaran batas dari itu tadi. Oke, ya, jadi kalau yang ini misalnya saya tulis sebagai A1 ya, jarak antara titik yang dimaksud dengan apa namanya lingkaran ya, lingkaran ya, jarak antara titik X aksen, Y aksen dengan lingkaran yang membatasi B1. Lingkaran nggak termasuk ya, tapi yang jelas membatasi B1. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil jarak ini tadi, jadi ini jarak ini, jadi ini A2 ya, jadi A1 ya, itu merupakan jarak ya, jarak ya, X aksen, Z aksen dari lingkaran ya, lingkaran batas ya, batas B1 ya. Kemudian A2 itu jarak ya, X aksen, Z aksen ya, dari apa lingkaran ya, lingkaran batas ya, batas B2 gitu ya, batas B2 ya. Oke, nah kemudian lalu kita ambil ya, kita ambil A itu adalah minimum ya, A1 atau A2 ya, minimum A1 atau A2 gitu. Mana yang lebih kecil antara A1 dan A2. Oke, nah kemudian kita konstruksi B ya, itu adalah suatu himpunan, suatu cakram ya, berpusat di X bar, Z bar begitu, dengan jari-jari A itu ya. Nah, tentu B ini, cakram B ini ada di dalam apa namanya, B1 irisan B2, dan ini memuat titik X aksen, Z aksen tadi ya. Jadi nanti ini ada X aksen, Z aksen itu ada di dalam B itu. Nah, ini bukti bahwa setiap kita mengambil X aksen, Z aksen, anggota B1 irisan B2 ya, maka kemudian kita selalu bisa mendapatkan B cakram ya, terbuka yang memuat apa namanya, sorry, ini tadi X aksen, Y aksen ya, sorry, maaf ini. Oke, yang memuat X aksen, Y aksen itu ya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi itu bukti bahwa himpunan semua cakram terbuka pada bidang R kuadrat itu merupakan apa namanya, basis bagi suatu topologi. Nah, topologi yang dibangun ya tadi tahu B ini tadi itu adalah topologi alamiah ya, alamiah atau standar ya, di R
kuadrat gitu. Oke, begitu ya. Good. Nah, contoh berikutnya, ya, contoh berikutnya dihapus dulu nih, Mbak. Contoh yang kedua, ya, yang kedua, x masih apa namanya r kuadrat, ya, kemudian sebagai ini saya tulis sebagai b aksen aja ya, b aksen itu adalah himpunan ya semua apa persegi panjang terbuka, persegi panjang, ya, persegi panjang terbuka, ya, pada r kuadrat, ya. Ini kalau boleh saya tuliskan, ya, ini sama dengan himpunan yang beranggotakan semua ini hasil kali Cartesian A, B cross apa C, D, ya, dengan A, B, C, D, ya, itu apa nama anggota R, ya, A kurang dari atau sama dengan B, ya, kemudian C kurang dari atau sama dengan D, ya, gitu. Jadi himpunan semua hasil kali Cartesius antara interval AB dan interval CD. Ya, jadi kalau digambarkan, ya, bentuknya seperti ini, ya, digambarkan bentuknya seperti ini, ya, di sini, ya. Jadi misalnya, ya, bentuknya seperti ini, ya, ini, ya. Jadi ini interval A, B, ini saya harus gambarkan sini A, B, ya. Kemudian ini interval C, D, ya, sampai di situ. Ya, ini, jadi ini yang saya sebut sebagai apa namanya persegi panjang terbuka, ya, himpunan yang beranggotakan semua persegi panjang atau wilayah yang dibatasi oleh persegi panjang ya, terbuka semacam itu, ya. Oke, ini jadi B-nya seperti itu. Oke. Nah, dengan mudah bisa dibuktikan bahwa B aksen itu juga memenuhi apa namanya aturan tadi 1, 2 ini tadi, ya. Jadi untuk setiap titik di R kuadrat, ya, bisa ditemukan wilayah cakram terbuka semacam itu, ya, yang memuat titik yang kita bicarakan tadi. Jadi setiap X, Z anggota R kuadrat maka akan terdapat cakram terbuka, persegi panjang terbuka yang memuat X, Z tadi. Oke. Yang kedua juga begitu. Jadi irisan antara apa namanya dua persegi panjang terbuka merupakan persegi panjang terbuka. Yang jadinya itu membuktikan apa namanya sifat yang kedua tadi, ya. Jadi beda dengan apa cakram terbuka tadi, ya. Jadi irisan antara dua cakram terbuka hasilnya bukan cakram terbuka, tapi di sini irisan antara dua persegi panjang terbuka, ya, yang tidak saling asing tentu saja itu berupa persegi panjang terbuka juga. Jadi otomatis itu akan menjawab bukti dari pembuktian untuk yang kedua tadi, ya, sifat yang kedua. Oke, itu memenuhi syarat itu. Nah, kemudian ini menghasilkan suatu topologi, gitu, ya. Saya sebagai tahu B aksen, gitu, ya. Nah, menariknya di sini adalah kita lihat di sini, ya, kita lihat, ya. Misalnya ini bidang XY, ya, ini sumbu X, ini sumbu Z, itu. Nah, kalau saya mempunyai cakram terbuka, sembarang cakram terbuka, ya, persegi panjang terbuka, ya. Lalu saya ambil sembarang titik, ya, misalnya X, Z, ya, titik ini misalnya, ya, saya tulis gini, ya, ini adalah titik X, Z, gitu. Maka saya bisa menemukan, ya, apa namanya cakram terbuka, ya, cakram terbuka, ya, yang memuat titik itu. Ya, otomatis, ya, kita menyesuaikan ukurannya tentu saja, ya. Jadi itu. Jadi setiap saya mengambil titik sembarang pada apa namanya persegi panjang terbuka itu, saya bisa menemukan cakram terbuka, ya, yang berpusat di titik tersebut. Semua titik, setiap titik, ya. Di sini misalnya saya juga bisa menemukan cakram terbuka, ya, cakram terbuka yang memuat titik itu. Oke,
gitu, selalu begitu, ya, selalu begitu. Nah, sebaliknya, kalau saya mengambil sembarang cakram terbuka pada bidang XY itu atau R kuadrat itu, ya, lalu saya mengambil sembarang titik pada cakram terbuka itu, saya bisa menemukan ini persegi panjang terbuka yang memuat titik itu, ya, memuat titik itu. Oke, ya, dan cakram terbuka itu keseluruhannya ada di persegi panjang terbuka itu keseluruhannya ada di cakram terbuka itu. Ya, itu. Jadi lihat ya, ini memenuhi teorema 1 tadi. Ya, artinya apa? Artinya bahwa topologi yang dibangun dari B, ya, yang beranggotakan cakram-cakram terbuka tadi, itu sama dengan topologi yang dibangun dari persegi panjang terbuka ini. Ya, saya tuliskan tau B, ya, itu sama dengan tau B aksen gitu. Lihat di sini, sebuah topologi dibangun dari, bisa ditujukan ya, dibangun dari dua basis yang berbeda. Oke, nah itu. Jadi oleh karena itu tadi saya katakan suatu basis ya dalam bagi suatu topologi, karena apa? Bisa jadi topologi itu dibangun dari beberapa basis yang ada di situ gitu ya. Oke, ini saya pikir ya contoh yang bagus untuk teorema 1 tadi ya. Nah, ini bisa diperumum ya. Bisa diperumum misalnya ke wilayah di R ya, di R pangkat 3 ya, di ruang yang lain ya, di R pangkat 3 misalnya. Ya, tentu di sini kita pilih nanti bola terbuka ya, bola terbuka. Jadi himpunan yang beranggotakan semua titik ya, yang jaraknya dari titik tertentu itu kurang dari tertentu gitu ya. Jadi bola-bola terbuka yang ada di R pangkat 3 itu dikumpulkan jadi satu, itu akan menjadi basis bagi topologi alamiah atau standar yang ada di R pangkat 3. Nah, itu juga dari sana kita bisa mengumpulkan balok terbuka ya, himpunan semua balok-balok terbuka itu merupakan basis bagi topologi yang sama, topologi alamiah gitu di R pangkat 3. Nah, tentu bisa umum nanti R pangkat N. Oke. Nah, nanti diperumum lagi apa yang disebut sebagai ruang bermetrik gitu. Nanti akan kita bicarakan sebagai tema tersendiri bagaimana topologi di dalam ruang bermetrik. Jadi bentuk umum nanti dari ini ya, dari tadi yang dibangun jarak tadinya, sebenarnya ini kan jarak ya. Jadi ini yang konsep jarak. Jadi himpunan semua titik-titik x aksen, y aksen pada bidang yang jaraknya dari titik x, z itu kurang dari epsilon gitu ya. Gitu. Jadi ada konsep jarak di situ. Nah, tadi kita umum pada sembarang himpunan ya bisa ditemukan suatu jarak atau metrik. Maka kemudian dari situ kita bisa membangun bola-bola terbuka. Ya, dari bola-bola terbuka itu nanti akan berperan sebagai basis bagi topologi di dalam ruang bermetrik itu gitu. Nah, kemudian sedikit menyinggung di sini tadi. Jadi himpunan terbuka oleh karena itu ya dalam bidang XZ ini ya bisa dicek ya, misalnya ini. Jadi kita punya ini dulu mungkin di waktu di SMA ya kalau salah ini disebut wilayah terbuka. Alasannya kan apa? Karena tidak termasuk batasnya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa cek kenapa itu disebut wilayah terbuka. Karena setiap kita mengambil titik pada himpunan itu, katakanlah U gitu ya, wilayah itu, maka kita bisa menemukan cakram terbuka ataupun tadi persegi panjang terbuka sedemikian rupa sehingga cakram terbuka itu memuat titik yang kita bicarakan itu. Lalu cakram terbuka itu sendiri itu keseluruhannya ada di U gitu. Ya. Oke, maka kemudian orang mengatakan bahwa U itu adalah himpunan terbuka di bidang XZ menurut topologi alamiah, topologi yang dibangun dari cakram-cakram terbuka. Nah, saya ambil contoh sebaliknya yang tidak terbuka, misalnya begini. Ya, misalnya itu ini. Ya. Apakah ini termasuk himpunan terbuka di bidang XZ gitu? Ya, misalnya ini adalah A, himpunan A gitu. Oke, kalau kita ambil di sini selalu kita dapatkan cakram terbuka.
Ya, misalnya kalau titiknya semacam itu, maka kita dapatkan cakram terbuka, dan cakram terbuka itu keseluruhannya ada di memuat titik itu, dan keseluruhannya ada di himpunan A itu. Ya, tetapi kalau kemudian kita ambil, ya ini batas di sini termasuk ya, batas ini termasuk. Nah, kalau kita ambil titik di sini, ya setiap kali kita mengambil cakram terbuka atau persegi panjang terbuka, ya itu selalu ya sebagian cakram terbuka itu akan ada di mana, di luar, ya di luar di luar himpunan itu, ya ini. Jadi oleh karena itu himpunan A ini tidak terbuka gitu, juga tidak tertutup, karena nanti kita lihat bahwa komplemennya itu juga tidak terbuka gitu, sehingga ini himpunan yang tidak terbuka dan juga tidak tertutup gitu. Nah sebaliknya kalau kita pilih ini wilayah semacam ini misalnya, di mana batasnya itu termasuk, gitu ya. Oke, maka kita bisa menunjukkan bahwa ini tidak terbuka. Himpunan ini, himpunan misalnya A, ini B ya. Himpunan B itu tidak terbuka. Jangan B, misalnya E saja ya. E itu tidak terbuka. Nah, komplemen dari himpunan ini, ya titik-titik di luar E itu bisa dibuktikan merupakan himpunan terbuka. Jadi E itu tidak terbuka dan tertutup gitu. Ya, tidak terbuka dan tertutup itu. Oke, gitu ya. Contoh ya. Nah, kemudian terkait dengan topologi warisan tadi, ya sebagai contoh begini. Kita bicara sebentar ya, saya hapus sebentar aja. Sini. Ya. Tadi kita bicara masih R kuadrat gitu ya, masih R kuadrat dengan topologi alamiah. Nah, sekarang kita bicara sebagai Z-nya adalah sumbu Z ya, sebagai Z tadi itu adalah sumbu Z gitu, sumbu Z ini ya. Oke, bagaimana kita mendapatkan himpunan terbuka pada sumbu Z itu ya? Oke. Nah, kita lihat jadi kalau saya punya himpunan ini, himpunan terbuka ini, ya, saya iris dengan Z, hasilnya ini, interval terbuka ini. Interval terbuka ini. Nah, itu adalah himpunan terbuka menurut topologi warisan, ya, di Z gitu. Oke. Nah, kemudian kalau saya ambil ini, interval terbuka ini, ya, digabung dengan interval terbuka yang ini. Apakah ini juga terbuka? Ya, kita tinggal mencari. Dengan mudah kita dapatkan himpunan terbuka semacam ini. Ya, misalnya gini. Ya, ini. Ini adalah himpunan terbuka yang kalau diambil irisannya dengan Z, sumbu Z, itu adalah interval yang kita maksud tadi. Jadi ini gitu ya. Oke, ini kurang jelas ya. Saya hapus sebentar. Ini interval yang lain. Jadi yang kita bicarakan adalah gabungan antara interval ini dengan interval itu, lalu gabung dengan interval yang di bawah ini ya. Ini dan ini gitu. Ya, ini kita bisa mengambil ini. Nah, ini sebagai himpunan terbuka di bidang R kuadrat atau bidang XZ itu, lalu diiriskan dengan sumbu Z. Hasilnya adalah ini. Ini dan ini. Ya, oleh karena itu gabungan antara dua interval terbuka itu merupakan himpunan yang terbuka gitu di sana. Ya, jadi oleh karena itu di sumbu Z itu ya, himpunan-himpunan terbuka merupakan gabungan dari interval-interval terbuka ya. Dan bisa ditunjukkan bahwa interval-interval terbuka itu merupakan irisan antara cakram terbuka dengan sumbu Z ya. Jadi itu interval-interval terbuka itu akan menjadi basis bagi topologi alamiah yang ada di sumbu Z. Nah, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.